Sayuran mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah. Nah, budidaya tanaman sayuran adalah suatu proses memperbanyak tanaman sayuran untuk dimanfaatkan atau dijual. Jadi bisa dimasak, bisa juga untuk dijual. Lalu selanjutnya di sini ada jenis-jenis tanaman sayuran. Di sini terbagi menjadi dua. Ada sayuran daun, ada sayuran tangkai atau batang. Nah, sayuran daun itu mencakup sayuran bunga dan sayuran buah. Lalu ada juga sayuran tangkai atau batang, itu mencakup sayuran umbi dan sayuran biji. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis tanaman sayuran. Jenis-jenis tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Di sini ada sayuran daun. Ada gambar apa saja itu? Pecel, sawi putih, dan kol. Itu yang termasuk jenis tanaman sayuran daun. Ya, jadi yang dimanfaatkannya itu daun. Lalu di sini ada sayuran tangkai atau batang. Jadi yang dimanfaatkannya itu adalah tangkai atau batang. Ada apa saja? Asparagus, batang seledri, rebung, kecambah. Kecambah itu apa ya kalau di kita? Toge ya, biasa kita menyebutnya toge. Nah, lalu ada juga sayuran bunga, yang mana yang dimanfaatkannya itu adalah bunga ya. Apa saja? Brokoli, bunga kol, bunga duri, bunga pisang ya. Lalu di sini ada juga sayuran umbi. Nah, sayuran umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Nah, lalu perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya organ yang membentuk umbi, terutama batang, akar, dan daun. Nah, di sini ada macam-macam umbi. Oke. Ini macam-macam umbi. Yang pertama ada umbi akar. Ini yang termasuk umbi akar apa saja? Wortel, tomat, singkong, mending. Lalu di sini ada umbi batang. Apa saja? Talas, ketan, suwel, bujar. Itu yang termasuk umbi batang. Lalu ada juga umbi lapis. Apa saja? Bawang merah, bawang putih. Itu bawang juga termasuk umbi-umbian. Lalu di sini ada juga sayuran buah. Apa saja? Pare, tomat, lebih, dan terong. Itu yang termasuk ke dalam sayuran buah. Nah, lalu yang ini ada sayuran biji. Apa saja? Kacang panjang, kacang merah, buncis, kedelai. Itu yang termasuk ke dalam sayuran biji.
kita akan manfaatkan untuk media tanam menjadi pot yang nantinya akan bermanfaat. Terus kita juga akan langsung menanam salah satu jenis sayuran sampai kalian belajar untuk merawatnya, menyiramnya, sampai nanti kita akan mengecek progres dari pertumbuhan sayuran tersebut sampai nanti akhirnya bisa kita panen. Nah ini ya benih yang kita gunakan adalah, jadi pemilihan sayurannya kita memilih benih pokcoy ya. Oke, sekarang silakan untuk menyiapkan benih yang akan ditanam. Nah ini ya, oke, pelan-pelan ya. Nah ini adalah proses pembuatan media tanam dari barang bekas, yaitu galon ya. Oke, hati-hati kena tangan ya. Jadi nanti yang kita gunakan adalah bagian yang ininya ya. Jadi nanti tinggal kita isi tanah, lalu diisi dimasukkan benihnya. Kamu gak makan apa? Pinter, Jason pinter ya. Ya, Bidan. Oke, nah sekarang kita akan mulai menanam, memasukkan benih ke dalam tanam. Silakan. Coba bergantian ya. Naburnya di ini ya, jangan di satu titik, tapi disebar ya. Nah ya, disebar. Oke, terus ya, disebar ya. Oke ya, coba. Menanamnya sambil baca bismillah ya, jangan lupa ya, supaya tanamannya tumbuh dengan baik ya. Terus bismillah ya. Oke, jangan itu harus disebar ya, jangan di satu titik, disebar nanti jadi udah jangan tuh banyak banget nanti kayaknya disekusikan. Oke, udah. Nah sekarang kita akan proses menyiram tanaman ya. Silakan diusahakan untuk menyiramnya tidak terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak ya. Oke, jangan lupa ucapkan bismillah supaya tanamannya tumbuh dengan baik ya.
akan mulai menata tanaman yang sudah tadi kita tanam. Silakan ditata di sini. Oke, silakan ditata di sini, dibariskan saja di sini ya. Awas tumpah ya. Dibarisin. Ya. Awas yang lama. Awas. Nah, ya. Nah, iya digotong ya, soalnya kan berat. Jadi digotong. Satu lagi. Yuk, sok gotong. Jangan dulu. Oke, nah ini penataan tanaman yang sudah tadi kita tanam kita simpan di sini supaya terjaga dengan baik dan kita mudah untuk melihat progres pertumbuhannya dari hari ke hari. Oke, nah sekarang kita akan refleksi dari pertemuan hari ini. Sekarang Ibu mau bertanya, apa sih yang kamu pelajari dari pertemuan hari ini? Coba. Pada pertemuan hari ini saya mempelajari jenis-jenis sayuran dan bagaimana cara menanamnya. Nah itu ya, jadi dari kegiatan hari ini siswa bisa mengetahui jenis-jenis sayuran dan juga cara menanam sayuran dengan baik. Pertanyaan berikutnya, kira-kira apa sih kendala apa yang dihadapi selama proses kegiatan tadi kita menanam? Rasa jijik dari pengolahan pupuk kandang. Nah ya itu ya, jadi ada rasa jijik terhadap pengolahan pupuk kandang. Nah itu kendalanya, mungkin nanti kedepannya kita bisa mensiasati lagi gimana caranya supaya tidak jijik terhadap pupuk kandang. Lalu pertanyaan berikutnya, kira-kira apa sih yang ingin diperbaiki dari kegiatan hari ini? Ya. Yang saya ingin perbaiki pada pertemuan hari ini supaya kedepannya tanaman yang ditanam lebih bervariasi. Nah ya itu ya, jadi kalau hari ini kan kita hanya menanam pokcoy saja tadi ya, nanti kedepannya harapannya kita bisa lebih banyak lagi menanam tanaman sayuran yang lebih bervariasi lagi. Oke, tindak lanjut dari pertemuan hari ini, selanjutnya kita akan memantau pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam tadi sampai akhirnya tanamannya bisa kita panen. Nah setelah kita panen, nanti tanamannya bisa kita olah untuk menjadi sebagai makanan, bisa juga kita jual untuk perekonomian sekolah. Nah, lalu harapannya dari kegiatan ini, siswa juga kedepannya di rumah bisa melanjutkan pembiasaan ini untuk menanam sayuran di rumah. Supaya apa? Supaya siswa lebih menyukai sayuran lagi dan siswa bisa memakan sayuran yang ditanamnya sendiri. Selain itu juga kalau memang hasilnya banyak, itu bisa dijual dan bisa untuk pendapatan untuk siswa. Nah, sekian pertemuan dari kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini banyak manfaatnya untuk siswa dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.